Bukan Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Oh, iya iya. Boleh, boleh, nggak apa-apa, gimana Bapak aja. Ya, itu di sini kan diskusinya tentang jawaban ya. Tanya Diskusi. jawab. Bapak menginterogasi saya, bukan diskusi, Pak. Saya tidak. Oh, salah Mbak. Tuhan Anda pernah berdoa kepada Tuhan? Jangan dulu larinya ke situ Oh, dulu. ya udah. Kalau nggak mau ditanya balik ya nggak apa-apa, silakan turun. Oke, enggak apa-apa. Tuhan berdoa ke Silakan. Tuhan. Pertanyaan Kalau saya, Tuhan Anda berdoa nggak, Pak? Tuhan Anda berdoa ke Tuhan. Iya, Tuhan Anda berdoa Iya. nggak? Tuhan Pertanyaan saya, berdoa ke Tuhan Anda Tuhan. berdoa nggak, Pak? Jangan kayak anak-anak ya, Pak ya. Kalau Tuhan Anda tidak berdoa kepada Tuhan, ya nggak. Itu apakah kalau saya di Islam ya itu kan memang Nabi Isa datang sebagai penyelamat kan nanti kan untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj ini dan itu. Lalu untuk di keimanan kakak sendiri di hari kiamat kelak itu seperti apa kak? Yesus itu datang untuk memusnahkan seluruh kejahatan di bumi ini. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim dan umat Kristen. Dari diskusi tersebut, ada umat muslim yang datang ke room Saudari Agatha hanya untuk menginterogasi dan menekan Saudari Agatha. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Halo Pak Junius Edmund Sitompul, selamat pagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bapak mau bertanya apa? Mengenai iman kekristenan nih, Boleh. boleh nggak? Boleh. Hukumnya kalau kita mendoakan orang sudah meninggal, ada nggak? Apakah Di kita dalam minta Kristus, pengampunan kepada Tuhan Yesus? Di Tunggu dalam dulu Mbak, Kristus dengar tidak ada dulu ya. kematian, Kita Pak. gantian. Di dalam Kristus tidak Dengar ada dulu Mbak ya. kematian. Anda kan bertanya kan? Iya, iya kita dengar dulu. Belum selesai dulu Pertanyaannya apa? pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Ya dengar dulu ya Mbak ya. Ketika kita mendoakan seorang udah yang sudah meninggal, apakah sah hukumnya? Apakah doa kita Tuhan jama atau seperti gimana? Udah? Sudah. Oke, sebenarnya saya sudah paham gitu. Yohanes 11 ayat 25. Kan Anda orang Kristen ngakunya ya. Betul? Ya. Oke, kalau ngakunya Kristen pasti pernah baca Yohanes 11 ayat 25. Dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan pernah mati. Dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Oke. Jadi semua orang yang di dalam Kristus, ya dengerin Pak. Jadi semua orang yang ada di dalam Kristus itu tidak akan mengalami kematian juga. Gitu. Jadi, adakah orang berdosa atau apa hukumnya mendoakan orang mati? Yang kalau yang kau doakan itu adalah orang Kristen, mereka tidak mati. Mereka tetap hidup di dalam Kristus. Jadi, tidak ada yang mendoakan orang mati. Orang Kristen mendoakan orang hidup. Justru mereka semua itu adalah orang-orang yang sudah dahulu selamat dibandingkan. Jadi tidak ada istilah mendoakan orang mati. Amin. Ada lagi yang mau ditanya Pak? Enggak, itu aja sih, karena saya pernah juga bertanya sih sama gembala gereja GBI. Bahwasanya kita mendoakan orang mati itu percuma katanya gitu. Jadi kan orangnya nggak mau percaya, maka saya tanya lagi sama lagi, ya mungkin ini jalannya inilah mau nanya gini, Ya Pak. Aman. benar nggak apa tidak gitu. Karena kita masih terhubung dengan mereka. Sama seperti Lazarus kalau Bapak baca. Ini kan bukan hanya kisah yang seperti jempol ya. Lazarus ketika dia mati dengan orang kaya itu. Lazarus itu apa? Ditanyai oleh orang yang mati, orang kaya itu dikatakan, Bapak Abraham, bahkan orang yang kaya ini mengenal Bapak Abraham. Suruhlah Lazarus itu mencelupkan tangannya karena dia kehausan. Bahkan dia meminta kepada Bapak Abraham untuk nyuruh saudaranya yang lain, yang 4, dia punya 5 bersaudara, yang 4 itu untuk bertobat, jangan seperti dia. Berarti masih terhubung dong. Tapi jadi banyak kita yang tinggal di dunia ini dengan yang di Firdaus itu tidak pernah dikatakan terputus hubungannya, karena kita semua satu di dalam Kristus yang adalah Sang Hidup. Tapi banyak sih katanya gini, banyak sih yang berkata tidak ada hubungan antara yang hidup dengan mati.
Itu Kalau gimana tidak sih ada konsepnya? hubungan yang hidup dengan yang mati, ngapain Yesus mati dan dia menyelamatkan Adam dan Hawa dari dunia orang mati? Oh ya, oh gitu ya Mbak. Yesus itu adalah Tuhan atas orang mati dan atas orang hidup. Dia Iya, menyatukan tapi kita saya, semua. tapi saya sering berdebat sih juga sama mereka yang sesama kita iman Kristen. Tapi selalu mereka mengatakan tidak ada hubungan yang antara hidup dengan mati. Jadi kamu percuma katanya gitu, mendoakan gitu. Berarti Yesus Itu percuma gimana konsepnya tuh? Berarti Yesus percuma mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Lebih percuma mana omongan pendetamu dengan omongan Yesus? Ya makanya itu sih Mbak. Nah, Karena saya Kita ini prinsip percaya kepada Kristus, ya ada dalilnya juga. Jadi janganlah Iya, kita benar. percaya dengan orang-orang yang kurang membaca. aku sih Mbak nggak perlu dalil, nggak perlu apa. Karena prinsip aku sih ya Tuhan Yesus itu baik. Udah apa itu intinya. Tapi kan saya pengen cari klarifikasi dari sini bener nggak? Ya, Gitu, silakan, Mbak. silakan. Yang penting ada dalilnya dan Yesus mengatakan. Ya, Nggak ada perlu lagi, dalil sama Pak. Tuhan Yesus, nggak perlu dalil Mbak. Kenapa? Oke, tidak, itu aja. Ya udah itu aja. Sama berkati. hidup saya nggak perlu dalil untuk Tuhan Yesus. Tuhan Terima berkati. kasih Mbak. Shalom. Halo. Oke, thank you ya teman-teman ya. Apa namanya, kode alamnya sudah cukup, kode alamnya. Mau naik Kak? Oke, halo Pati. Halo, boleh bertanya nggak mengenai tentang agama Kristen? Boleh, Pati agama Islam atau agama Kristen, Pati? Saya dari Islam, mau bertanya tentang agama Kristen, boleh? Silakan. Yesus itu, yang dinamakan Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu adalah firman Allah yang sudah mengambil rupa manusia. Jadi Yesus itu adalah Iya, nama berarti dari Tuhan ya? kemanusiaan. Ini bisa saya jelaskan dulu atau mau lanjut dulu pertanyaan? Silakan lanjutkan. Oke, boleh dijelaskan. Oke. Yesus itu adalah nama dari kemanusiaan Sang Firman Allah yang diutus ke dunia oleh Sang Bapa. Jadi Yesus itu gelarnya Tuhan. Berarti Tuhan ya? Ya, gelarnya tentu Tuhan. Dan dia Kalau manusia itu berarti makhluk kan? manusia makhluk, betul. Kok berarti Yesus itu turun ke bumi kan sebagai manusia, berarti Yesus itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Tadi Benar atau Anda tidak? mendengarkan penjelasan saya? Anda mendengar Belum. penjelasan saya nggak tadi? Yesus itu adalah Iya, firman iya. Allah. Firman Allah yang mengambil kodrat manusia. Kemanusiaannya itu yang namanya Yesus. Tapi kodrat keilahiannya itu tidak ada namanya. Karena Allah tidak bernama. Oh gitu. Ya. Sampai sini paham? Mudah-mudahan pintar ini berarti ya. Iya. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, cukup. Sudah segitu saja. Terima kasih buat mbaknya. Tuhan memberkati. Oke, Allah tidak bernama. Betul. Oke, kita lihat yang lain ya. Oke, Pak Iton WA. Halo. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Silakan buka kameranya. Pengen nanya aja, Mbak. Oke, semua yang bertanya juga buka kamera karena yang tadi nggak bisa on cam, makanya tidak apa-apa. Nah, Bapak nih kebetulan bisa on cam, silakan. Semua yang kesini juga bertanya, Pak, nggak mungkin datang maki-maki kan? Silakan Pak. Kebetulan ada di tempat yang ini, jadi nggak bisa buka itu kamera. Turun aja ya Pak ya, karena gini Pak, kita hanya mentolerir orang yang memang tidak punya viewers gitu. Tapi kalau bisa ya, kenapa susah sekali? Jadi biar kita tahu saya diskusi dengan siapa. Gitu. Dari awal sebenarnya peraturannya adalah on cam. Jadi kalau tidak bersedia on cam ya tidak apa-apa. Memang semua orang di sini mau bertanya, nggak mungkin mau ngelamar saya. Pasti bertanya, pasti. Oke, halo F Nababan. Halo. Halo.
Halo, Pak Ebna Baban. Ini pasti Anchor News ya, Putra Nababan. Halo Pak, tertekan atau gimana nih, saya nggak tahu. Halo, Ya, Pak Nababan nih sama atau Kristen? Kristen lah. Oke, saya kan Pak Nababan ada yang mau ditanya. Ini tuh tadi kan aku dengar dari ada yang buat video. Katanya Protestan itu berdiri di atas hoak abad ke-16. Betulnya itu? Enggak lah, kan Kristus itu ada di abad pertama. Rasul-rasul itu ada di abad pertama. Itu yang bilang Katolik itu. Enggak apa-apa. Yang penting kita beriman kepada apa yang diajarkan para rasul. Oh iya, saya hampir sakit hati tadi. Nggak usah lah sakit hati. Setiap orang Kristen itu kan kata Yesus akan difitnah gitu, ya kan, akan dibenci gitu. Ya nggak apa-apa lah. Berarti kita sedang Ya kan, solid. ya kan Katolik juga Kristen. Iya nggak apa-apa Pak. Banyak kok sesama kita juga mengaku lebih unggul daripada yang lain. Tapi biar Tuhan Yesus yang menilai aja. Gitu. Karena kita manusia ini tidak bisa menghakimi. Karena kita kan tidak tahu sejatinya manusia itu seperti apa. Biar Tuhan aja. Yang penting kita percaya kepada Kristus dan kita melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Insya Allah kita beroleh kemurahan Yesus dan kita selamat. Oke, baiklah. Oke, baik. Nah, kita berharap Tuhan Yesus menyelamatkan kita kan gitu. Oke, baiklah. Terima kasih. Iya, Tuhan berkati. Jangan ada dendam ya Pak, nggak boleh ada kepahitan. Kita mengampuni. Oh, oke, baiklah. Ya, Tuhan berkati. Shalom. Halo. Walah, insya Allah. Iya dong, kalau Tuhan mengizinkan kan ada ayatnya di dalam Alkitab. Dogi aku, ada Jumaria di situ. Lu punya dogi ya teman-teman, kemarin aku udah live-in juga dogi aku. Ya, kenalin ya, namanya Jumaria Nur Alimah. Gitu, ya. Warnanya putih. Oke, halo Daeng Bongbong. Silakan buka kamera Daeng. Selamat malam. Oke, selamat pagi. Selamat subuh. Iya, Pak Daeng Islam atau Kristen Pak? Islam. Silakan Pak Daeng, mau bertanya apa? Di dalam ketuhanan itu Mbak, kenapa seorang Tuhan menyembah Tuhan ya? Di mana dalilnya seorang Tuhan menyembah Tuhan? Iya. Kan Yesus berdoa Mbak. Kan Yesus berdoa. Terus kalau berdoa? Ya, kenapa Tuhan berdoa? Seharusnya dia tidak usah berdoa. Kemanusiaan Yesus itu memang berdoa kepada Sang Bapa. Di mana dalilnya mengatakan kemanusiaan Yesus harus berdoa Mbak? Ada dalilnya. Yesus di dalam Matius dikatakan dia berdoa kepada Bapa. Tidak ada dalilnya mengatakan Yesus berdoa. Yesus itu kalau harus Bapak berdoa. bilang, kalau Bapak bilang nggak ada ya udah nggak apa-apa. Terus ada lagi yang mau ditanya Pak? Nah, saya bertanya dalilnya di mana? Kenapa Tuhan meminta doa kepada Tuhan? Ya, karena Yesus mau berdoa. Emangnya hal dosakah berdoa? Iya. Apakah pantas seorang Tuhan berdoa kepada Tuhan? Pantas, karena sudah dilakukan. Loh, Mbak ya. Apakah seorang manusia pantas berdoa kepada Tuhan? Pantas juga. Nah, jadi berarti Tuhan Anda seorang manusia yang dituhankan. Tuhan saya betul manusia juga, ilahi juga. Di mana mengatakan di situ manusia adalah Tuhan? Manusia itu Tuhan, betul. Yesus sendiri Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Di mana sendiri dia mengatakan dirinya sendiri adalah Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Aku guru Apa dan yang dibacakan di? Aku adalah guru dan Tuhan. Siapa yang mengatakan itu, Mbak? Yesus sendiri. Di situ aku adalah guru dan Tuhan, bukan dan Tuhan ya. Aku Kenapa adalah Tuhan dipanggil guru dengan Tuhan? Jadi Larinya Yesus kemana? itu selain Tuhan, dia juga guru.
Oh, selain Iya, karena berarti Tuhan guru saya juga seorang mengajar, guru. Pak. Karena Tuhan saya mengajar, ya. Contoh, batu di rumah Gimana? saya ini tidak berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Ya karena batu bukan Tuhan. Dalam sejarahnya manusia seorang berdosa kepada berdoa itu kepada Tuhan, bukan Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Oh, iya, iya. Boleh, nggak apa-apa. Gimana Bapak aja. Ya, di sini kan diskusinya tentang jawaban ya. Tanya Diskusi. jawab. Bapak menginterogasi saya, bukan diskusi. Pak. Saya tidak. Oh, salah Mbak. Bapak nanya iman Kristen atau Bapak mau mendebat? Saya nanya iman. Saya ingin bertanya tentang iman Kristen dan Abah. Udah Mbak. saya jawab tadi, Pak. Sekarang saya tanya, emangnya salah kalau Tuhan berdoa kepada Bapak? Iya, salah lah. Oke, harusnya gimana? Harusnya Tuhan tidak berdoa kepada Oke, Tuhan. batu bisa nggak berdoa pada Tuhan? Gimana mengatakan batu berdoa kepada Tuhan? Nah makanya, jadi kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan nggak heran. Kalau sempat Tuhan nggak berdoa kepada Tuhan, ya berarti batu. Oh, tunjukkan dulu dalilnya. Tunjukkan dulu dalilnya mengatakan Oke, saya Tuhan tanya berdoa. Pak. Nggak usah, Bang Mbak, Or tanya berdoa dulu. nggak sama Tuhan, Pak? Iya, jawab dulu pertanyaan saya. Udah dijawab. Belum terjawab. Karena Tuhan saya bisa berdoa, makanya dia berdoa. Kecuali Tuhan saya batu, maka Tuhan saya nggak bisa berdoa. Oh, betul. Tuhan Anda seorang manusia. Oke, Tuhan Anda pernah berdoa, Pak? Hmm? Tuhan Anda pernah berdoa kepada Tuhan? Jangan dulu larinya ke situ dulu. Oh, ya udah. Kalau nggak mau ditanya balik ya nggak apa-apa, silakan turun. Oke, enggak apa-apa. Tuhan berdoa ke Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan Anda berdoa nggak, Pak? Tuhan Anda berdoa ke Tuhan. Iya, Tuhan Anda berdoa nggak? Pertanyaan saya, berdoa ke Tuhan Anda Tuhan. berdoa nggak, Pak? Jangan kayak anak-anak ya, Pak ya. Kalau Tuhan Anda tidak berdoa kepada Tuhan, ya nggak apa-apa. Soalnya batu di taman saya juga nggak berdoa kepada Tuhan. Oke. Keep smile. Ya, kalau mau bertanya, tanya aja gitu. Jangan menginterogasi. Ya biarin saya menuhankan Tuhan yang berdoa kepada Tuhan. Itu urusan saya, Bapak. Nggak mas saya. Mau nanya kok ngotot. Kalian ini gimana sih? Yang punya kawasan itu, yang ibadah aja kalau nggak diizinkan enggak. Kurangi arogansinya ya Pak. Bapak apa tadi yang botak ya udah kerekam sih ya Pak ya. Biarkan iman saya menjadi iman saya Pak. Anda tidak mengimani dan mengatakan nggak ada aturannya. Di mana aturannya bahwa Tuhan tidak bisa berdoa kepada Tuhan? Saya mau tanya, ada dalilnya nggak? Itu aja pertanyaan saya. Kalau ada dalilnya di dalam kitabmu ya udah nggak apa-apa. Masalahnya di dalam kitab saya tidak ada dalil yang melarang Tuhan saya berdoa dengan Tuhan. Gitu loh. Ya kan? Ada nggak teman-teman dalil yang mengatakan Tuhan nggak boleh berdoa? Ya kalau nggak ada ya udah. Santai-santai aja dan jangan kalian tunjukkan kalian itu seperti apa ya, hakim di sini ya. Jangan menghakimi. Kenapa? Kalian itu tidak ada apa-apanya. Karena kalian juga nanti meninggoy. Tuhan Yesus saya itu lebih keren daripada kalian. Oke? Mbak, boleh kirim permintaan ya. Tuh. Nggak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya Tuhan nggak boleh berdoa dengan Tuhan, tunjukkan. Halo, selamat malam. Bentar kak. Selamat malam, Volumenya Bang. kecil. Oke, Oke, Bang Jen, Islam atau Kristen? Islam nggak? Oke, silakan. Mau bertanya apa, Bang Jen? Di sini nanya pohon Natal nih pasti nih, ku jamin lah. Nah, kan dah. Oke, silakan Pak. Nah, bertanya aja, fokus aja. Saya juga tidak peduli dengan Ini dia. untuk pertanyaan saya ini seputar dosa. Silakan. Putar dosa, bagaimana tentang dosa sendiri di agama keimanan kakak? Oke, dosa itu adalah tindakan melawan Tuhan. Tindakan melawan Tuhan. Tindakan yang melawan Tuhan itu yang hanya mengganggu keimanan saja atau seperti apa? Semua yang berbuat kejahatan itu dikatakan dosa. Berarti semua hal-hal buruk yang Ya, betul. berarti itu adalah dosa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman di keimanan kakak dan bahkan tidak mempercayai Yesus? Semua akan binasa. Dihakimi gitu, maksudnya akan dihakimi di hari kiamat kelak ya. Betul.
Berarti akan dihakiminya seperti apa itu Kak untuk orang-orang di luar keimanan Kakak? Dia akan mengalami kematian sepanjang hidupnya, yaitu tersiksa selama-lamanya. Di alam akhirat Kesakitan, ya, atau kesakitan, tidak ada cahaya, benar-benar kesakitan. Lalu untuk ketika hari kelak, hari kiamat, itu apakah kalau saya di Islam ya itu kan memang Nabi Isa datang sebagai penyelamat kan nanti kan untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj ini dan itu. Lalu untuk di keimanan Kakak sendiri di hari kiamat kelak itu seperti apa Kak? Yesus itu datang untuk memusnahkan seluruh kejahatan di bumi ini. Dengan jalan semua orang mengalami kematian. Lalu setelah itu yang percaya kepadanya dibangkitkan dan ditempatkan di bumi yang baru dan langit yang baru. Yang tidak percaya juga dibangkitkan untuk disiksa siang dan malam selama-lamanya. Berarti di hari kiamat itu sendiri Yesus akan datang untuk membangkitkan semua orang, terutama orang yang percaya dulu, dibangkitkan, diubahkan tubuhnya menjadi tubuh yang sama dengannya, lalu ditempatkan di bumi yang baru dan langit yang baru. Orang yang tidak percaya juga dibangkitkan untuk disiksa siang dan malam. Apakah di masa itu untuk orang, ini bahasanya untuk orang yang di akhir masa itu ya, dia sempat melakukan pertobatan gitu begitu dengan melihat hadirnya Yesus atau apa? Pertobatan itu hanya dilakukan di dunia ini. Kalau sudah mati tidak ada lagi pertobatan. Bagaimana dia bertobat? Dia tidak punya lagi tubuh, yang ada dia hanya ketika dia mati kan rohnya ada di alam maut. Ya maksudnya ketika dia dibangkitkan kembali, itu apakah dia dibangkitkan? Tidak, itu sudah masuk hari penghakiman. Pertobatan itu hanya dilakukan di dunia ini. Berarti hanya ketika hidup pertama. Betul, makanya Tuhan itu dengan sabar menantikan pertobatan setiap manusia. Bayangkan, minimal orang sekarang ini 70 tahun. Waktu yang cukup lama ditunggu Tuhan supaya setiap orang bertobat. Dikasih kesempatan semuanya. Makanya kenapa orang Kristen itu memberitakan keselamatan itu hanya di dalam Yesus, supaya mereka bertobat dan menerima Kristus. Lalu kemudian untuk dosa, apakah ada di keimanan Kakak itu dosa yang tidak akan pernah diampuni? Semua dosa diampuni kecuali dia tidak minta ampun. Maka bagaimana mengampuninya? Dosa yang kalau kita berbuat dosa tidak minta ampun, gimana Tuhan mau mengampuni? Itulah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus atau ganti agama. Ya. Itu tidak diampuni. Kenapa? Karena dia tidak minta ampun. Karena dia sudah bertuhankan Tuhan lain. Minta ampunnya sama Tuhan lain. Ya nggak diampuni lah. Ketika ini maksudnya bukan dianggap, memang saya kan jangan sebut itu gimana ya, nanti akan banyak ini. Anggaplah saya beragama ini, berkepercayaan ini gitu ya. Kemudian sebelum saya menganut keimanan yang benar gitu, saya sempat menghujat, saya sempat menjelekkan, sempat segalanya lah, sempat mengatakan hal-hal yang buruk tentang keimanan yang sebenarnya itu adalah iman yang benar. Itu bagaimana hukumnya kalau menurut keimanan Kakak? Kalau bertobat dia pasti diampuni. Harus percaya kepada Kristus. Karena Anda kan bersalahnya kepada Tuhan Yesus, ya minta ampunnya kepada Tuhan Yesus. Kalau kepada ilah lainnya nggak mungkin diampuni, karena Anda tidak bicara kepada Yesus. Dosa apapun di dunia ini diampuni oleh Tuhan Yesus, kecuali kamu nggak minta ampun. Ya berarti walaupun tadi saya menjelekkan sempat pernah diampuni. Dan Cuma diampuni. Beliau atau ini beliau juga. Baik. Ya, ada lagi Pak. Kemudian sebelumnya terima kasih ya kayak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Karena saya kebetulan di sini pengen belajar juga, karena daripada hanya untuk bertanya kesalahan itu udah pasti banyak sekali. Dengan pemahaman yang cukup dangkal kalian pasti akan merasa itu salah dan nggak akan mengetahui kebenaran dari ayat-ayat tersebut. Saya cuma pengen menekankan juga pesan untuk teman-teman semua, untuk semua yang beriman, yang percaya terhadap Tuhan, Allah dan lain-lain lah, apapun itu, tolong dipelajari lagi, tolong benar-benar diteliti betul keimanannya, karena hidup di dunia itu benar yang kayak kata kakak tadi, mungkin cuma sampai di 70 atau 60 tahun, bahkan mungkin masih kecil aja udah mati. Jadi jangan dianggap sepele hanya dengan kata si A, si B, si C, asal yakin aja, jalani aja. Karena keimanan, hubungan kita dengan Tuhan kok yakin yang kosong gitu kan nggak bisa. Tapi kita bisa betul-betul yakin itu ketika dasarnya kuat, faktanya ada, sejarahnya ada, dan ajarannya pun kita rasa tidak ada kesalahannya sama sekali. Tidak ada pro dan kontra di
ajaran yang kita pelajari gitu maksudnya. Jadi itu aja sih Kak dari saya Kak. Ya, Tuhan memberkati Bang Jen. Terima kasih Kak, terima kasih. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.